Inilah Injil suci menurut Markus. Sesudah memberi makan 5.000 orang, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah berpisah dari mereka, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika melihat betapa payahnya para murid mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihatnya dan sangat terkejut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Yesus naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kasih adalah salah satu keutamaan Kristiani, serentak sikap yang sangat mengagumkan. Ia melenyapkan ketakutan, ia mengalahkan kedustaan. Kasih tidak memikirkan diri sendiri. Ia memberi energi untuk melayani orang lain. Karena itu, kasih adalah semacam tangga nada yang memberi harmonisasi bagi sebuah irama dalam kehidupan bersama. Kasih memberi warna, kasih memberi keindahan dan keharmonisan. Kasih memberi karakter. Dalam bacaan-bacaan suci hari ini, kita diajak untuk merenungkan bagaimana sebuah relasi yang ideal antara Allah dan manusia yang kental diwarnai oleh kasih. Surat Yohanes yang pertama melukiskan dengan sangat menarik mengenai karakter kasih. Kasih berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah seorang pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. 1 Yohanes bab 4 ayat 20. Dengan demikian, kasih adalah sebuah tindakan konkret. Kasih bukan rekonstruksi gagasan yang menarik. Kasih bukan rangkaian kata-kata menarik dalam homili, khotbah, atau sambutan. Kasih juga bukan ide-ide yang cemerlang. Kasih adalah sikap yang bisa diindrai. Ia tampak dalam tindakan. Ia tidak terpenjara dalam kata-kata dan gagasan-gagasan yang menarik. Kasih bukanlah sebuah konsep, melainkan praktek hidup yang konkret. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil, penginjil Markus menunjukkan kepada kita bagaimana Allah senantiasa hadir dan mengasihi kita dalam perjalanan hidup kita.
Allah bahkan digambarkan sebagai pendamping yang senantiasa berada bersama dengan kita dalam konflik serius dari kehidupan kita. Konflik itu digambarkan dengan pengalaman para murid menghadapi angin badai di lautan. Namun, kelemahan manusiawi kita kadang-kadang menyebabkan kita kurang mampu mengungkap dan mengerti arti kehadiran Allah dalam hidup kita. Kita bahkan sering seperti para murid yang menyangka Yesus sebagai hantu dan berteriak-teriak. Mata hati kita kadang-kadang tertutup terhadap kehadiran Allah. Karena itu, kasih Allah seringkali salah kita artikan dan salah kita terjemahkan. Kita sering memandang kasih Allah berdasarkan cara pandang manusiawi kita. Kita bahkan terlampau gegabah menempatkan diri kita sendiri sebagai subjek kasih. Padahal yang menjadi subjek kasih adalah Allah sendiri. Kita hanyalah pelaksana dan penyalur kasih yang Allah telah berikan kepada kita. Dengan demikian, karena kasih itu bukan milik kita sendiri, melainkan pemberian cuma-cuma dari Allah, sehingga kita tidak berhak untuk menikmatinya hanya bagi diri kita sendiri. Karena Allah telah mengasihi aku, maka aku harus mengasihi sesama saudaraku. 1 Yohanes bab 4 ayat 11. Saudara-saudari yang terkasih, dalam beberapa hari ini, liturgi gereja terus memberikan bukti kepada kita guna menunjukkan siapa Kristus sebenarnya. Hari kemarin, kita melihat kuasa Yesus untuk melipat gandakan roti dan ikan. Namun demikian, para muridnya belum juga mengerti walaupun sudah mengalami peristiwa roti itu dan hati mereka tetap tidak peka. Pada hari ini kita menyaksikan kuasa Yesus atas kekuatan alam saat dia berjalan di atas air dan meredahkan angin sakal. Ini adalah Yesus yang sama, yang 2 pekan lalu dalam liturgi digambarkan sebagai seorang anak kecil, bayi tak berdaya di dalam palungan. Berjalan di atas air yang dilakukan oleh Yesus dalam peristiwa ini bukanlah sekedar suatu pertunjukan kekuasaan, show of power. Perjanjian Lama memandang berjalan di atas air sebagai suatu fungsi ilahi. Dalam kitab Ayub misalnya, Ayub mendeklarasikan bahwa Allah seorang diri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Ayub bab 9 ayat 8. Dengan berjalan di atas air, Yesus menunjukkan bahwa Dia adalah Allah. Manifestasi ini dipertinggi atau ditingkatkan dengan pernyataan Markus yang penuh misteri. Ia hendak melewati mereka. Markus bab 6 ayat 48. Ketika Yahweh menyatakan kemuliaannya kepada Musa, Dia pertama-tama melewatinya sehingga Musa hanya dapat melihat Dia dari belakang, dan Musa pun selamat karena tidak ada orang yang melihat Yahweh dapat hidup. Lihat Keluaran bab 33 ayat 19-23. Akan tetapi, kepada para muridnya, Yesus menunjukkan wajahnya. Dengan demikian, tidak mengherankanlah bila kita membaca betapa terkejutnya para murid Yesus ketika melihatnya. Mereka berteriak-teriak ketakutan karena mengira Dia hantu. Kata-kata Yesus kepada mereka sangat menyejukkan dan membuat tenang. Tenanglah, inilah aku, jangan takut. Yesus membawa pesan yang sama kepada semua orang yang sedang dikuasai oleh rasa takut.
ketika kita dilanda rasa takut, apakah kita berpaling kepada Yesus dan memperkenankan Dia menghibur kita? Bayi Yesus dalam palungan di Betlehem tidak berakhir di situ, karena selanjutnya kita dipimpin kepada perwahyuan yang lebih besar sepanjang kehidupan Yesus, kematiannya, dan kebangkitannya. Demikian pula, selagi kita menyerahkan hidup kita kepada Dia dan menaruh kepercayaan kepadanya, Ia akan menyatakan hal-hal yang lebih besar lagi kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih, apakah berbagai manifestasi kekerasan dalam masyarakat kita maupun di dunia menakutkan kita? Apakah kita mengalami kebingungan sehubungan dengan masalah keuangan? Apakah kesehatan tubuh kita merupakan masalah yang serius akhir-akhir ini? Dalam semua hal ini, marilah kita mengingat kata-kata Yesus, "Tenanglah, inilah aku, jangan takut." Mengomentari Yesus yang berjalan di atas air, Santo Agustinus dari Hippo yang hidup tahun 354-430 menulis demikian, "Dia datang melangkahi ombak-ombak. Dengan demikian, ia menaruh semua gelombang huru-hara kehidupan di bawah kakinya. Hai umat Kristiani, mengapa harus takut?" Marilah berdoa. Allah Bapa kami sumber kedamaian, jauhkanlah kiranya rasa takut dari hati kami, dan tanamkanlah sikap kesediaan menaruh cinta kasih kepada sesama, sehingga dengan demikian kami dapat memasuki kedamaian yang dibawa oleh Yesus Kristus Putramu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.